Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran Tarikh Fikih Islam untuk kelas 12 ya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas Adwarul Fikih ya. Adwarul Fikih, apa saja Adwarul Fikih itu? Kita lihat maksudnya tingkat-tingkatan fikih Islam ya. Tingkat-tingkatan fikih Islam ada yang 3 ya, ini 3: daurul awal, daurul tsani, daurul tsalis ya. Ada tentang periode zaman Rasulullah dan para sahabat, kemudian tentang 4 mazhab dan pembukuan fikih, kemudian tentang taklid dan fikih-fikih kontemporer. Ada yang membagikan kepada 4 periode. Yang pertama, periode tumbuh, yaitu pada zaman Nabi dan berkembang. Kemudian periode pertumbuhan, ini perkembangan atau penyempurnaan pada zaman sahabat dan seterusnya. Kemudian pada zaman keemasan fikih Islam ya, yang mana sangat banyak para mujtahid, para orang-orang ahlul fikih, fuqaha yang terkenal pada zaman itu. Kemudian masa-masa syekhiyah, masa-masa tua, seperti orang tua, maksudnya keemasannya telah menua ya, banyak orang-orang yang taklid ya, banyak ahlul fikih yang mulai berkurang ya pada zaman itu. Ada yang membagikan kepada 6 ya, pada zaman Nabi, kemudian pada Khulafaur Rasyidin ya. Setelah Khulafaur Rasyidin sampai kurun ke atau abad kedua. Kemudian dari abad itu ini keemasan sampai pertengahan abad keempat ya, sampai ini kemudian ini sampai jatuhnya Baghdad ya. Nah, dari jatuhnya Baghdad sampai sekarang ini yang paling jelas ya, yang paling terperinci dalam membagi-bagikan Adwarul Fikih. Kalau sekarang kita lanjut ke pembahasan Al-Mabahasus Tsani Tasyri'ul wal Fiqhu At-Tasyri'u wal Fiqhu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pensyariatan dan fikih atau pertumbuhan fikih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sekarang يبدأ هذا الدور من سنة الأول للهجرة حيث تأسست دولة الإسلامية وتهيأ الناس لإقامة المجتمع الإسلامي ya. Maka periode fikih yang pertama itu, atau periode fikih zaman Rasulullah itu, pada awal-awal fikih itu dimulai pada tahun pertama Hijriah ya, yang mana itu berdirinya Daulah Islamiyah ya, negara Islam, sampai dan hidupnya manusia-manusia, maksudnya bangkitnya manusia-manusia untuk membangun ya mayoritas atau masyarakat Islam. Nah, di situ baru ada awal mula fikih.
wa tatbiqu anzimatil islami wa ahkami, dan di situ baru bisa mengamalkan atau mentadbik atau mempraktekkan hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam dan hukumnya. Wa tamasuk bi syariatid din, bi sya'iriddin, dan berpegang teguh dengan dengan syariat-syariat Islam. Nah, di situ umat Islam baru bisa berpegang teguhnya karena udah ada daulah. Nah, maka di sini baru muncul fikih Islam. Wa min qasri fil amal, wa man qasara fil amal aw khalafa al awamir wan nawahi fa inna ad-daulah qadirah ala maqabatihi wa radihi ila siratil mustaqim, ya. Nah, maka pada saat itu barang siapa yang malas-malasan dalam beramal atau menyelisihi perintah dan larangan, maka daulah Islamiyah dapat mampu menghukum orang-orang yang menyelisihi itu dengan hukum-hukum Islam, ya, tentang pidana dan seterusnya, dan dapat mengembalikan orang yang menyelisihi ini ke siratul mustaqim, ke jalannya Islam. Nah, jadi ini bentuk atau tanda bahwasanya Islam mempunyai kekuatan dan daulah, ya. Maka disitulah berdirinya fikih Islam. Ya, wa amala makanu fi Makkah qabla hijrah, wa malamakanu fi Makkah qabla al-hijrah fa innahu lam yakun lil Islam daulah wa innama amana an-nas bi tawil ikhtiyarihim wal tazamu bima unzila duna an yakuna hunaka daulah tulzilmuhum wa ta'aqaba man la yaltazim bima umira illa intiqalihi sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la haitsu inqata al wahyi ay yakuna hadha ad-daur min sanatil ula hatta sanah al hadiyatu asyar min hijriyah. Jadi lihat di sini, adapun keadaan muslim orang-orang Islam sebelum hijrah ke Madinah, ya, maksudnya pada saat di Makkah, maka belum dapat didirikan daulah Islamiyah. Jadi hukum-hukum Islam belum sepenuhnya dapat terlaksana karena di situ pemimpinnya masih kafir Quraisy pada saat di Makkah, ya, belum hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, ada orang-orang Ansor yang menerima mereka dan cepat dalam menerima Islam, maka di situ hidayah, ya, takdir oleh Allah Subhanahu wa taala memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun daulah. Nah, pada saat itu manusia pada saat di Mekah manusia hanya berkeyakinan sesuai Islam saja tanpa banyak hukum-hukum yang dapat didirikan di situ, ya, hanya sesuai pilihan mereka saja, dan begitu juga wahyu tentang syariat-syariat Islam belum banyak turun, ya. Pada saat di Makkah itu banyak turun ayat tentang kabar baik dan kabar gembira tentang pemeluk-pemeluk tauhid, ya, masih tentang tauhid dan tidak boleh syirik dan seterusnya. Waltazamu bima anzaladuna an yakuna. Nah, mereka berpegang teguh dengan apa yang turun tanpa ada daulah pada saat di Mekah, ya. Tanpa ada daulah, tanpa ada syariat-syariat yang menghukum orang-orang yang
menyelisihi. Ya, akan tapi pada saat di Madinah maka semua itu tegak dengan hukum-hukum Islam. Dan periode ini ya berlangsung sampai dari hijrah ke Madinah sampai intaqala ila rafiqil a'la, maksudnya meninggalnya Rasulullah SAW ke rafiqil a'la, ke tempat yang tinggi, ya, yang mana pada saat itu berhentilah wahyu, maksudnya terputuslah wahyu, tidak ada lagi wahyu turun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya yaitu periode ini bermulai dari tahun yang pertama Hijriyah sampai dari tahun pertama Hijriyah sampai 11 ya, 11 tahun ke-11 Hijriyah dari hijrah, maksudnya Hijriyah ya. Jadi tahun pertama Hijriyah sampai tahun 11 Hijriyah, setelah itu meninggal Rasulullah SAW ya. Dan terputus wahyu, maka itulah periode pertama dalam fikih Islam. Wa mal ahdi maki qabla al-hijrah fa innahu li ta'sisil aqidah wa irsal qawaidil iman wa ibtali aqaidil kuffar wa radi 'alaiha. Adapun pada saat di Mekah itu tidak banyak syariat-syariat yang Islam yang turun atau hukum-hukum tentang Islam. Malah yang banyak, adapun yang banyak pada saat di Mekah itu adalah ta'sisul akidah, yaitu mengkokohkan akidah ya, beriman kepada rukun iman, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir ya, dan memperkokoh pondasi-pondasi iman ya, Islam ya, belum diturunkan syariat-syariat, dan membatalkan akidah-akidah yang menyembah tagut, akidah-akidah orang kafir Quraisy ya, membantah syubhat-syubhat orang kafir Quraisy ya. Dan begitu, itu pada saat di Mekah. Adapun syariat Islam maka itu turun pada saat di Madinah. Makanya ada istilah ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah itu banyak tentang tauhid ya, kemudian ayatnya pendek-pendek ya, itu untuk mengkokohkan hati orang para sahabat pada saat itu. Adapun pada Madaniyah itu lumayan panjang, ayat-ayatnya panjang, banyak syariat-syariat yang turun, syariat hukum fikih yang turun pada zaman itu, karena pada saat itu hati para sahabat telah kokoh dan lebih banyak dapat menerima syariat-syariat pada saat itu, gitu. Wa ba'dul muakhirin lil fiqh wa tashri' yara anna hadha ad-dawr yubda min ba'thi alaihi salatu wassalam ila mautihi wa yu'tabaru ahlul maki asli tashri' lil fiqhi ya annahu la yakhlu min al ahkam wa yastadil bima warada min al ayati allati nazalat bi Makkah fahiya wa in kanat khalisah wa in kanat khasatan bid-da'wah ila Allah Ta'ala wa tashihul aqidah wal mafahimi, illa annahu kana ahyanan yanzil ba'duha wa hiya tatadammanu ahkama wa tashri'ati kalintiqadil kuffar ala wa'dil banat wa qati'atir rahim wa tadfifil makayil wal mawazin wa fi makati syuri'atis salat wa kullu hadza fikih. Ya. Lihat di sini. Dan para kebanyakan dari para ahlu tarikh dan ahlu fikih dan ahlu tasyri' ya, itu melihat bahwasanya periode awal ini dimulai pada saat diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai
meninggalnya beliau. Baik, tabar ahdu. Nah, adapun pada saat masa di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya masih di Mekah, nah itu para ahlu tarikh dan ahlu fikih itu juga mengategorikan ya zaman pada saat Nabi Muhammad masih di Mekah itu masuk ke dalam periode awal ini. Kenapa? Karena pada zaman itu walaupun sedikit turun syariat Islam, akan tapi di dalamnya masih turun fikih ya, masih turun syariat-syariat Islam fikih ya, bukan hanya akidah saja. Wastadal bima warada minal ayat, dan mereka berdalil dengan ayat-ayat yang turun pada pada saat di Mekah, yaitu ayat-ayat Makkiyah. Walaupun ayat-ayat itu yang ayat-ayat syariat fikih yang turun pada saat itu khusus kebanyakan khusus di dalam dakwah ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan agama Islam dan pemahaman Islam. Illa annahu kana ahyan, kecuali turun pada saat itu sedikit-sedikit ya beberapa syariat-syariat ya, syariat-syariat yang mencakup syariat Islam atau mencakup fikih ya, atau mencakup pensyariatan fikih pada masa saat masih di Mekah ya, seperti tentang pengakuan tentang anak, kemudian qati'atur rahim, memotong rahim, kemudian tadfiful, maksudnya memastikan kiloan atau timbangan-timbangan yang pada saat itu orang-orang kafir Quraisy banyak curang. Nah, maka di situ turun juga. Nah, dan ini adalah fikih-fikih ya. Nah, maka pada saat itu padahal masih saat di Mekah. Maka pada saat di Mekah ini ada juga syariat-syariat Islam yang turun atau syariat-syariat fikih yang turun di dalamnya. Bahkan pada saat itu telah turun syariat solat. Nah, dan solat ini adalah masuk ke dalam kategori fikih. Jadi di situ tidak hilang darinya syariat-syariat Islam pada saat di Mekah ini. Maka para ahlu tarikh itu masukkan periode di Mekah ini ke dalam periode pertumbuhan Islam, juga sama seperti di Madinah sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut. Tasri'ul fikhi ya, pensyariatan fikih. Pensyariatan fikih. Ya, pensyariatan fikih fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusra'u min indillahi ta'ala bi ahadi turuqit taliyah. Jadi fikih Islam ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih dengan thariqah wahyu ya, karena masih hidup Rasulullah dan masih turun wahyu. Nah, ini disyariatkan dari wahyu ya, min indillah, maksudnya dari wahyu dari sisi Allah, dengan salah satu jalan-jalan yang akan disebutkan di bawah ini. Yang pertama, antariqil wahyi minallahi ta'ala bikalami yutla, bikalamin yutla. Yang kedua, antariqil wahyi minallahi ta'ala an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antariqi ijtihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqraril wahyi lahu ya, wa iqraril wahyi lahu au tashihi hadzal ijtihad wa adamu iqrarihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin
au yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Nah, jadi macam-macam tarik pensyariatan fikih di dalam Islam pada zaman masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, antarikil wahyi minallah bikalamin yutla, ya, dari tariqah wahyu, nah, dari Allah bikalamin yutla, maksudnya dengan perkataan Allah, berarti apa, dengan turunnya Al-Quran, ya, karena apa, Al-Quran itu adalah lafadznya dari Allah dan maknanya dari Allah. Jadi lafadznya perkataan Allah. Nah, baik turunnya wahyu itu dari perantara malaikat Jibril, ada yang dari mimpi, ya, ada yang bertemu langsung seperti pada saat Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, antarikil wahyi minallahi ta'ala ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua dari jalan wahyu juga atas lisan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dari hadis, ya. Al-Quran, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ya. Karena hadis itu maknanya dari Allah dan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafadz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya itu dari Allah karena itu adalah wahyu, ya. Adapun Al-Quran, maka itu lafadz dari Allah dan makna dari Allah. Yang ketiga, antarikil istihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fikih ini dari tarik, dari jalan istihad, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristihad dan tidak turun wahyu pada permasalahan tersebut. Kan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristihad dan wahyu tidak mengingkarinya, berarti Allah tidak mengingkarinya, berarti wahyu menyetujui istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka di sini bisa disebutkan fikih juga karena tidak ada sanggahan dari wahyu. Au tasihu hadzal ijtihad wa adamu iqrarihi, atau harusnya ada pembenaran dan penyalahan terhadap istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istihadnya kurang tepat, maka ada penyalahan dari wahyu, ya, turun ayat atau turun wahyu. Kalau misalnya benar, maka tidak ada pensalahan, berarti istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Nah, itu dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursila rasulan fayuha bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim." Ya, bahwasanya tidaklah di antara manusia yang Allah mengajak bicara kepadanya, maksudnya Rasul, kecuali itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul tersebut min wara'il hijab, dari hijab, dari belakang hijab. Maksudnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj itu ditutupi hijab dari cahaya. Au yursila rasulan fayuha, atau diutus kepadanya rasul dari kalangan malaikat, maka mereka mewahyukan dengan izin Allah. Maksudnya menurunkan wahyu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan Allah adalah dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha mempunyai hikmah dalam penurunan dan pensyariatan wahyu tersebut. Ya. Sebentar lagi, ya. Kita lanjut sedikit lagi. Kemudian sampai sini aja. Wal ulama fi istihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhtalifun, fa ba'duhum yunkiru istihada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul inna kullama yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul inna ma huwa yuhi minallahi ta'ala mustadillan biqauli jalla wa ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa biqauli jalla sana'uhu
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan para ulama ya berikhtilaf ya di dalam permasalahan istihad Rasul ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya istihad Rasul ini benar adalah wahyu juga ya, wahyu juga. Semua yang Nabi perkatakan atau perbuat itu maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad itu berkata sesuai hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang turun ya, kecuali itu adalah wahyu yang turun yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di perkataan Allah Subhanahu wa taala juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah ya, yang mana itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala liman kana, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, razakallahu katsiran, dan mengingat Allah dengan banyak. Nah, itu adalah contoh-contoh, itu adalah dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya istihad Rasul itu ada termasuk wahyu, ada termasuk hadis, baik itu perkataan atau takrir dan perbuatan dan seterusnya. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan karena berhubung waktu kita sudah mendekati waktu zuhur ya. Maka pada kesempatan minggu depan kita akan memulai dengan ini ya, paragraf setelahnya ini, yaitu tentang Bukhari yang membahas tentang wahyu ya. Kemudian kita lanjutkan sampai ya sababut tasri ya, nanti sesuai cukupnya saja. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan ya. Jika ada yang belum paham silahkan diulang videonya agar lebih paham ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.